Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa dalam PCC Mapel PAI dan Budi Pekerti. Harapan Pak Jamal semoga Anda sekalian, anak-anak sekalian yang soleh-soleha dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kalau di buku itu bab 10 ya, peradaban Islam di Indonesia, perkembangan Islam di dunia, di dunia. Kita akan melongok sedikit yaitu kemajuan peradaban Islam di dunia dan substansi sejarah peradaban Islam di dunia. KD kali ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan hanya fokus nanti di faktor-faktor kemajuan dan kemunduran ya. Oke. Ini sekilas aja bahwa kita sudah belajar kemarin ya perkembangan Islam di benua Asia ya. Ada India, Pakistan, Afghanistan dan lain sebagainya. Sampai dengan di Indonesia tentunya ya. Kemudian di Afrika ada Habsyah, sekarang itu Ethiopia, kemudian Mesir atau Egypt, kemudian Afrika Utara. Kemudian sejarah peradaban Islam di Amerika. Kemudian Islam juga pernah berkembang di Eropa yang sangat aman itu di Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Ya, kemudian di Rusia, ya. Rusia, kemudian di Inggris, ya, Inggris. Kemudian di Australia. Ya. Baiklah, yang nanti Anda baca secara detail di buku itu substansi sejarah peradaban Islam di dunia ya. Itu kita baca masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Ini ditandai dengan intelektual ya, ada arsitektur, kebudayaan, politik dan ekonomi. Kemudian faktor kemajuan peradaban Islam di dunia ya. Apa-apa ini nanti yang akan saya bahas ini ya. Kemudian faktor kemundurannya, nah, itu apa saja? Ini penting ya, dua ini, faktor kemajuan dan faktor kemunduran. Kemudian yang berikutnya nanti mungkin sesi tersendiri yaitu semangat menjadikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin. Ini rahmat bagi alam semesta. Baiklah, kita akan bahas faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama adalah karena semangat persatuan umat Islam. Semangat persatuan umat Islam. Harus semangat umat Islam itu, harus bersatu dan semangat. Kalau nggak bersatu dan nggak punya semangat, ya fanta diri sangat. Ya, tunggu saja saat kehancuran. Apalagi nggak bersatu, bercerai-berai. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian kuatnya pemimpin Islam. Pada waktu itu Islam itu punya pemimpin yang kuat. Kuat mentalnya, kuat karakternya, kuat agamanya, kuat ekonominya, semua kuat. Orang kalau mungkin kuat ilmunya, kuat agamanya, tapi nggak kuat ekonominya. Nah, akhirnya terjadi apa itu korupsi ya. Ya. Yang kedua, toleransi beragama yang baik. Nah, ini perlu dikembangkan. Tidak boleh umat Islam itu tidak punya toleransi, baik kepada agama lain maupun kepada lain agama, ya, maupun kepada internal agama, antar umat agama maupun internal umat beragama. Harus toleransi. Islam aja mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi agamaku. Harus toleransi. Kalau nggak toleran, ini ngalamat bubrah, ngalamat terjadi
pertikaian ya, terjadi bahasa tiga sudah tukaran karena nggak toleran. Nah, yang mereka harus toleran. Intern umum umat beragama, agama Islam misalnya Muhammadiyah, NU, Salafi misalnya, Al-Irsyad, Persis, itu harus rukun. Nggak boleh nggak rukun. Rukun silakan berkembang masing-masing. Tidak boleh saling caci, tidak boleh saling mengkafirkan. Nah, ini kelompok ada kelompok yang mubalik-mubalik itu mengkafir-kafirkan kelompok lain. Ya ini yang menjadi biang keroknya. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Kalau dia pakai hadis ini, mereka pakai hadis yang lain. Itu kalau memang sama-sama kuatnya, sama-sama ada dasarnya, kita nggak boleh saling mencela, saling menyalahkan. Jangan punya mindset, jangan punya pemikiran, sayalah yang paling benar. Dia salah, dia neraka, dia itu kafir. Ah ini nggak boleh. Nggak boleh. Wong satu agama kok. Kan digambarkan bahwa umat Islam itu kal jasadil wahid yasudduhu ba'duhu ba'dan ya. Kal bunyanil wahid yasudduhu ba'duhu ba'dan. Umat Islam itu seperti satu bangunan ya, yang saling menguatkan. Bangunan itu kan ada atapnya, ada tiangnya, ada pondasinya, itu saling menguatkan. Atau orang mengibaratkan itu seperti satu tubuh. Nah, kal jasadil wahid. Kalau yang satu sedang sakit, yang lainnya ikut merasakan sakitnya. Kan begitu. Orang sakit tipes. Tipes itu kan yang sakit apa? Ususnya, yang korengan, yang luka. Tetapi kepalanya ikut pusing, badannya ikut ngergas, ikut demam. Karena kal jasadil wahid. Nah, gitu. Nah, karena itu harus dikembangkan toleransi beragama yang baik. Ya. Sekarang kan berkembang itu dulu ada ISIS itu mateni wong sesama muslim karena nggak sepaham aja ya. Ini dulu sudah ada sejarahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kan meninggal oleh Abdurrahman ibnu Muljam, dibunuh oleh sama-sama sahabat, sama-sama kelompoknya, artinya sesama Islam. Ibnu Muljam itu orang yang hafal Quran, orang yang seorang ulama ya. Tetapi karena salah pemahaman, salah keyakinan, beda pemahaman, lalu dia mengedepankan egonya, maka dia tidak hanya mencela tapi membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang itu bahaya. Ada kelompok-kelompok Ibnu Muljam gaya baru ya. Sudah mulai mengkafirkan yang lain, membid'ahkan yang lain. Nanti ujung-ujungnya bisa dia diberi dibeat kalau membunuh bukan kelompoknya halal darahnya. Ini bahaya ya. Karena itu harus toleran dalam beragama. Baik internal umat beragama maupun maupun antar umat beragama. Antar umat beragama maupun intern umat beragama. Yang berikutnya adalah keadaan masyarakat yang majmuk. Nah ini justru kebinekaan ini, kemajmukan masyarakat ini justru menjadi menjadi andalan bahwa kita ini akan maju dengan kemajmukan. Negara ini tidak kalau hanya monoton, kalau hanya homogen, nggak akan maju. Tapi negara ini dibangun dengan masyarakat yang majmuk ya. Tetapi rukun, damai, berdampingan, ini akan maju. Ada yang bakat bergerak ya, memajukan di bidang kesenian, budaya, agama, olahraga, kemudian pariwisata, pertanian, industri. Ini saling bau-bau, saling bersinergi, nanti negara itu akan maju, Indonesia akan hebat. Yang berikutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Wah ini faktor penting, makanya guru itu kan faktor yang penting juga. Dulu waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, ya, lalu luluh lantak, Kaisar Jepang mengatakan,
masih adakah guru yang masih hidup? Kalau masih ada guru yang masih hidup, kita masih ada sisa harapan untuk maju bangsa Jepang ini. Oh, gurunya masih banyak, masih ada yang hidup, maka sekarang Jepang maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, gitu. Kita lihat bahwa dulu waktu zaman kejayaan Islam itu banyak pakar-pakar intelektual atau ilmuwan muslim yang mahir di bidangnya. Ada yang ahli di bidang filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, sejarah dan geografi, geometri ya, aljabar, itu matematika, itu kesenian, bahasa dan sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf dan lain sebagainya. Dan dulu banyak para pakar itu, intelektual muslim itu banyak yang ahli, tapi banyak ahli juga di bidang lain. Contohnya Ibnu Sina, itu di Eropa terkenal dengan Avicenna, ya. Itu seorang ahli di bidang kedokteran, tapi dia juga ahli di bidang filsafat juga. Sampai pinternya di bidang kedokteran, maka dia diangkat menjadi bapak kedokteran dunia. Itu Ibnu Sina. Itu tokoh dari Islam, tokoh muslim. Barat waktu itu Eropa masih tenggelam, masih gelap, belum maju. Islam sudah maju. Yang kemudian ilmunya diadopsi, diambil oleh Eropa. Sekarang yang maju itu Eropa. Itu kemajuan ilmu pengetahuan. Ini faktor penting dalam memajukan peradaban Islam di dunia. Yang berikutnya adalah keterbukaan masyarakat dan pemerintah. Harus open management terlah gitulah ya. Terbuka, nggak ada yang untuk ditutup-tutupi, nggak ada nggak ada dusta di antara kita, tidak selingkuh lah gitulah. Bahwa pemerintah itu memang untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Rakyat juga harus percaya dan takzim dan tunduk kepada pemerintah. Kalau pemerintah itu memang pemerintah yang bagus, tidak batil, tidak zalim, tidak boleh malah yang dalam pikirannya itu gimana ya untuk menggulingkan negara ini. Wah, ini harus diganti dengan dasar ini misalnya itu nggak boleh. Kalau hidupnya hanya mindsetnya untuk menggulingkan atau untuk menyaingi negara ini, ya tidak ada pikirannya, hanya ngurek-ngurek gitu, ada kesalahan yang negatif langsung dicela dan sebagainya, tidak dibantu malah. Padahal yang baik itu, kalau John F. Kennedy mengatakan, janganlah kamu berkata seberapa banyak yang negara berikan kepada saya, tapi seberapa banyak saya memberikan sesuatu kepada negara. Itu begitu. Kemudian asimilasi terjalin dengan baik ya. Asimilasi terjalin dengan baik. Orang asing juga aman datang di negaranya ya. Kemudian tidak saling mencurigai, tapi saling asah, kasih dan asuh. Kemudian letak geografis yang strategis, ini apalagi. Kalau letak geografis ini strategis, akan mendukung juga ya. Luar biasa. Negaranya aman, tidak begitu panas, tidak begitu dingin ya. Makmur, buminya makmur ya. Berarti akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Gemah ripah loh jinawi, toto tentram kerto raharjo. Nah, kemudian yang paling penting apa? Jaminan keamanan bagi non muslim atau non Islam. Bagi negara Indonesia misalnya, mayoritas itu Islam, Muslim. Tetapi ada jaminan bagi non Muslim hidup di Indonesia ini aman. Aman. Ini menjadi kemajuan juga. Karena apa? Negaranya jadi aman. Tapi kalau nggak ada jaminan, ini akhirnya ya saling memberontak. Ya. Yang penting aman. Yang mayoritas jangan mengedepankan egonya Israel yang mayoritas. Yang minor juga sudah tahu minoritas, jangan banyak belagu. Nah, tapi terjadi yang diharapkan apa? Saling asih asuh, rukun, hidup berdampingan dan ikut memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk negara. Ini hebat. Oke, saya kira itu dulu
Untuk faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia kita akan bahas di sesi yang berikutnya, insya Allah itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.